Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi mengenai elektromagnet ya. Di dalam elektromagnet kita mempelajari ada dua peneliti ya. Dua peneliti di mana ada si Lorentz ya. Terus yang satunya lagi siapa namanya? Yang induksi Hans Christian Ørsted ya. Nah, Hans Christian Ørsted sama Michael Faraday ya, mereka berdua meneliti mengenai gaya gerak listrik induksi ya. Maksudnya adalah bahwa arus listrik ini berhubungan dengan kekuatan medan magnet sebuah benda. Nah, ditunjukkan dalam sebuah rumus ya. Ada di mana rumusnya? Ada di penjelasan mengenai transformator ya, trafo ya. Bahwa rumusnya adalah N P dibanding NS dan Fp berbanding Fs ya. Ini hubungan antara ya, jika diketahui jumlah lilitan ya, jumlah lilitan dan tegangan. Nah, ini rumus pertama ya. Rumus yang kedua adalah PP sama dengan PS, yaitu VP dikalikan dengan IP sama dengan VS dikali dengan IS ya. Ini hubungannya jika diketahui kuat arus ya, tegangan apa? Tegangan listrik dan daya listrik ya. Ini semuanya berhubungan dengan listrik dan medan magnet ya. Kalau jumlah lilitan biasanya ada di mana? Di dinamo ya. Nah, ini ada dua rumus ya. Nah, dua rumus ini ya. Yang satu berhubungan jumlah lilitan, yang satu dengan kuat arus dan daya ya. Tapi sama-sama berhubungan dengan tegangan, yaitu V ya. Ini sorry, salah. Yang ketiga adalah rumus mengenai efisiensinya ya. Di sini harus diketahui efisiensi ya. PS dibagi PP dikali 100%. P ini adalah daya ya. Daya sekunder berbanding dengan daya primer ya, baru dikalikan 100, maka diketahui efisiensinya. Nah, sekarang hukum Lorentz ya. Hukum Lorentz gimana? Hukum Lorentz. F
sama dengan B dikali L dikali L, ya. B dikali I dikali L, ya. Jadi F bil, ya. B ini adalah kuat medan magnet, I di sini ada kuat arus, L di sini adalah panjangnya lilitan, ya. Nah, jika kita cermati ya mengenai rumus ini, maka di dalam medan magnet, berarti rumusnya tidak jauh-jauh dari sini. Ya, awal mulanya pasti menggunakan salah satu dari 4 rumus ini. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Ya, oke, kita hapus dulu. Kita coba kerjakan soal ya. Soal nomor dari yang paling mudah dulu ya ke yang paling sulit. Bagi yang sudah tahu cara menentukan arahnya, tidak apa-apa, diulangi lagi. Bagi yang belum paham menentukan arah magnet dan kuat arus, silakan diperhatikan ya. Jadi yang paling penting dalam menentukan arah ya, pertama kita harus tahu besar medan magnet atau kuat arus listrik yang paling tinggi di sebelah mana ya. Jadi misalnya sebuah medan magnet dialiri oleh arus listrik ya, maka titik positifnya yang sebelah mana? Ya, yang paling besar. Nah, ini adalah positif. Berarti tangannya kita harus, jempolnya kita harus ke arah sini. Nah, ya, jempolnya harus ke arah sini. Nah, kemudian tempelkan jempol sambil genggam tangannya, ya. Dengan jempol sambil genggam tangannya, ya. Maka arahnya kemana nih? Arahnya akan masuk ke dalam, kan? Ya kan? Di sini arahnya begini. Terus kalau ke atas, arahnya gimana? Arahnya akan seperti ini. Ya. Jelas kan? Nah, kemudian misalnya ibu punya sebuah garis. Di sini adalah I-nya. Maka jempolnya ke arah sini, terus yang diambil telapak sebelah kanan ya. Maka posisinya adalah seperti ini. Ya. Jika garisnya ke arah sini, I-nya ya, maka posisi putarnya adalah seperti ini. Paham ya? Ini arah arus listrik, ibu jari. Ini arah medan magnet atau B. Oke. Oke, kita ulangi lagi. Kalau ibu punya garis arahnya ke sini, ya, I-nya, maka arah putarnya adalah ke sini. Oke, jelas? Sekali lagi. Jika ibu punya garis medan magnet arahnya ke sini, arus listriknya, maka arah putarnya adalah ke sini. Oke, jelas ya? Nah, ini adalah salah satu contoh arah medan magnet. Nah, Bu, gimana jika yang ada lilitan? Jika yang ada lilitan dialiri arus listrik seperti ini, dilihat titik
kutub positif dan negatifnya di sebelah mana, ya. Kalau kutub positifnya sebelah sini, maka arahnya seperti ini. Jika kutub positifnya di sebelah kanan, ya, misalnya ada sebuah dinamo, ya, dililitkan, ya, oleh kawat tembaga, kemudian dialiri arus listrik, nah, maka ibu jari ke atas, ke sini, ke kanan, ya. Ibu jari ke kanan, berarti arah genggaman tangannya kemana? Ya, ke sini. Ini juga sama, ke atas, berarti arah genggaman tangannya ke sini. Ya, seperti itu ya. Oke, jelas ya mengenai arah medan magnet dan arah arus listrik ya. Berarti clear arah medan magnet dan arah arus listrik. Oke. Yang kedua adalah soal mengenai hukum gaya Lorentz yang ada di halaman kompetensi 6.5. Nomor halamannya mungkin bisa beda ya. Kalau di ibu halaman 190, mungkin di kalian halamannya jauh lebih dekat atau jauh lebih jauh ya. Ibu kadang-kadang suka berbeda halamannya. Nomor 3 ya. Diketahui bahwa sebuah kawat ya. Diketahui sebuah kawat memiliki kawat penghantar ya. Kawat penghantar memiliki panjang lilitan 200 cm. Lilitan berarti kira-kira pakai rumusnya apa? Ya, rumus mengenai gaya Lorentz. Berarti di sini kalau diketahuinya kita bacakan dulu aja soalnya ya. Kawat penghantar yang memiliki panjang 200 cm berada dalam medan magnet ya. Medan magnetik sehingga menimbulkan gaya Lorentz. Nah, berarti ada gaya Lorentz-nya sebesar 48 Newton. Jika penghantar tersebut dialiri arus listrik sebesar 800 mikroampere, berapakah kuat medan magnetik yang digunakan? Berarti di sini jelas ya, pakai rumus gaya Lorentz yaitu F sama dengan Bill atau B dikali I dikali L. Nah, kita tahu bahwa besarnya medan magnet ini satuannya adalah T, I-nya satuannya adalah ampere, L-nya satuannya adalah meter. Sedangkan di sini yang diketahui I-nya 800 mikroampere ya. Kita tulis dulu L-nya berapa tadi? L-nya adalah 200 cm. I-nya adalah 800 mikroampere. F-nya adalah 48 Newton. Ya. Nah, berarti ini kita rubah dulu. 200 cm ke meter. Berapa? Ya, dibagi 100 ya. 200 dibagi 100 yaitu 2 meter ya. Kemudian ini nggak usah dirubah. Yang ampernya kita rubah. 800 mikroampere dijadikan ampere. Berapa? Ya,
Kita hapus dulu yang di sini. (800) dikali 10 pangkat min 6 atau ini kan 800 ya, berarti 800 sama dengan 8 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 6 ya. 10 pangkat 2 nya diambil dari 8 dikali 100 ya. Nah, perpangkatan di sini sama seperti penjumlahan ya. 2 ditambah min 6, maka hasilnya akan min 4 ya. Berarti 8 dikali 10 pangkat min 4 ampere ya. Maka kita hitung tinggal F sama dengan B dikali I dikali L ya, sama dengan B-nya belum diketahui, I-nya 8 dikali 10 pangkat min 4 dikali L 2, F-nya berapa? 48. Maka B sama dengan 8 kali 2, 16 ya. Maka langsung saja. Langsung ya. 48 berarti kan posisinya di atas. 48 dikali 8 kali 2-nya kesini aja ya. 8 kali 2 dikali 10 pangkat min 4. Nah, karena min 4 di atas, nah ini 48 dibagi 8 kali 2, berarti kan 8 kali 2 16 ya. 48 bagi 16 adalah 3. Nah, berarti 3 bagi 10 pangkat min 4. Langsung aja berarti 10 pangkat min 4-nya dinaikin ke atas. Jadi 3 dikali 10 pangkat 4. Satuannya apa? T ya. Berarti kalau dibikin desimal 30.000 T ya. Besar ya. Oke, ini soal nomor 3 yang berhubungan dengan gaya Lorentz. Sekarang kita cari soal yang berhubungan dengan trafo, step down, kumparan, dan lain sebagainya. Soal nomor kompetensi 6.8 ya. Nomor 2 ya. Di nomor 2 kita baca dulu soalnya ya. Efisiensi sebuah transformator 75%. Jika daya pada kumparan sekunder 18.000 watt, maka tentukan daya listrik pada kumparan primer. Terus yang kedua adalah kuat arus primer jika tegangan primernya 4.000 volt ya. Berarti semuanya menggunakan rumus induksi ya. Jadi kita hitung dulu ini kumparan primernya dengan rumus efisiensi ya. Efisiensi sama dengan PS dibagi PP dikali 100%. Kita ketahui bahwa persentasenya adalah 75%, ya kan? Jika daya pada kumparan sekunder 18.000 watt, ya. Nah, ini adalah PS-nya berapa tadi? PS-nya 18.000. Nah, PP-nya berapa? K sama dengan, nah ini PP-nya pindahin ke sini ya. PP sama dengan 18.000 ya, dibagi 75%.
persen dikali 100%. Maka presentasinya ini kita coret. Tapi 100-nya masih kita pakai ya untuk perhitungan. Nah, berarti 18.000 dikali 100 dibagi 75. Coba berapa? Ya, jawabannya adalah 24.000 watt ya. Berarti PP-nya adalah 24.000. Udah ya, dapat ya yang A. Yang A adalah 24.000 watt. Nah, sekarang yang ditanya yang B adalah kuat arus primer. Kuat arus primer jika tegangan primernya adalah 4.000 volt ya. Berarti rumusnya bagaimana? PP sama dengan PS. Nah, FP dikali IP sama dengan Fs dikali Is ya. Nah, di sini PP-nya ini udah diketahui ya. PS-nya juga sudah diketahui ya. Berarti ini nggak usah dipakai, kita langsung pakai aja PS sama dengan PP ya. PS sama dengan PP ya. Sama dengan PS-nya berapa tadi? 18.000. PP-nya nggak usah. Langsung aja. Gini, sorry. PP sama dengan FP kali IP, ya kan? Nah, karena PP-nya sudah diketahui, nilainya adalah 24.000, ya kan? Terus FP-nya 4.000, kan yang ditanya IP. Nah, berapa IP-nya? Nah, IP-nya langsung pindahin ke sini ya. IP sama dengan 24.000 dibagi 4.000 sama dengan coret 6, berarti 6 ampere ya. Dapat ya. Oke, sampai di sini penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat ya nak. Untuk soal-soal selanjutnya insyaallah kita bahas di pertemuan depan ya. Pertemuan depan silakan siapkan soal sebanyak mungkin yang ingin dibahas ya. Nanti kalian bisa tunjukkan dalam berupa foto ataupun kalian screenshot atau diapakan lah, pokoknya nanti kalian siap untuk presentasi juga ya. Jadi saling tukar presentasi soal, oke? Ibu tunggu pekan depan, tetap ya semangat belajar. Afwan jika telat untuk memberikan videonya karena ibu nggak mau setengah-setengah kasih video ya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya nak. Tetap jaga muamalahnya sama orang tua, jangan terlena dengan waktu luang ya. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.